Mungkin bisa dijelaskan maksud kedatangan di MK ini di Komisi Yudisial ini mungkin ada agenda apa mungkin? Oh ya, baik. Terima kasih kepada rekan media dan terima kasih pada rekan-rekan advokat yang telah mensupport kami. Sama-sama kita berjuang untuk kepentingan Jessica. Pada hari ini secara resmi kami melaporkan salah satu hakim yang pernah menyidangkan Jessica pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Laporan itu secara resmi hari ini sudah kami sampaikan. Nah, untuk lebih lanjut masalah laporan ini saya persilakan kepada rekan saya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pagi hari ini kami dari tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso yang terdiri dari kurang lebih ada 3.800 advokat lintas organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami datang melaporkan perilaku hakim dari seorang hakim, oknum hakim anggota yang mengadili kasus Jessica Wongso, yaitu pada perkara nomor 777 garing PIT B garing 2016 garing PR Jakarta Pusat pada tingkat pengadilan pertama. Yang perlu kami sampaikan bahwa hal-hal yang kami laporkan adalah perilaku tidak etis dari seorang oknum hakim yang berinisial BG yang telah melakukan tindakan di luar etika sebagai hakim. Pada prinsipnya yang dilakukan adalah yang bersangkutan telah memberikan suatu keterangan atau suatu semacam conference atau semacam suatu penjelasan di luar sidang pengadilan terhadap perkara yang ditangani dan yang telah diputus, yaitu perkara nomor 777 PIT B 2016 PN Jakarta Pusat tentang masalah kasus kopi cyanida yang didakwakan kepada Jessica Kumala Wongso. Bahwa kami melihat perilaku hakim ini ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam laporan kami secara tertulis. Itu telah melanggar pasal 7 dari peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 02 garing PB garing MA garing 9 Romawi 2012, di mana pasal 7 huruf F dikatakan bahwa hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputus maupun perkara lain. Sedangkan pasal 7 ayat 3 huruf G, hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Pasal 7 ayat 3 huruf H, hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim perkara lain. Ketiga masalah ini dari pasal 7 ayat 3 peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 2 garing PB garing MA garing 9 Rum garing 2012 adalah menjadi alasan kuat dari laporan kami terhadap oknum hakim Pengadilan Jakarta Pusat waktu itu yang berinisial BG.
Dan perlu kami sampaikan bahwa perkara itu tahun 2016. Namun yang bersangkutan memberikan satu keterangan atau suatu penjelasan atau suatu semacam komentar itu pada satu acara dalam talk show yang diadakan Rossi di Kompas ya, Kompas TV. Itu pada bulan Oktober 2022 yang lalu. Dan akhirnya itu ramai diupload di YouTube pada tahun 2023 ini. Ini yang menjadi dasar bagi kami bahwa sebagai seorang hakim harusnya dia mengetahui tentang etika perilaku dia sebagai seorang hakim, dengan mana ketentuan-ketentuan, larangan-larangan secara etika sudah ada secara tertulis. Sehingga dalam hal ini kami para advokat yang tergabung dalam tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso dari seluruh Indonesia, kami terpanggil untuk mengadukan hakim yang bersangkutan ke Komisi Yudisial ini. Kami berharap Komisi Yudisial menerima dan memproses laporan ini. Dan kami tidak mau Komisi Yudisial melakukan proses ini dengan waktu yang sangat lama. Tetapi kami minta agar diproses dalam waktu yang secepatnya, sehingga masalah ini dapat menjadi terang benderang. Dan oleh karena itu kami mengetuk pintu hati, pikiran dari seluruh komisioner Komisi Yudisial untuk dapat menerima laporan kami dan memproses laporan kami ini kepada yang bersangkutan. Sebagaimana kita ketahui, yang bersangkutan sekarang ini menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Jadi kami minta untuk segera diproses oknum hakim ini, sehingga dia tidak lagi melakukan hal-hal yang di luar batas kewenangannya atau di luar etika seorang hakim. Saya kira itu, mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Ini Bu Dame ini adalah salah satu advokat yang mendampingi Jessica pada waktu itu. Nah, beliau mungkin ada tambahan sedikit dari beliau. Teman dari media, saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya yang terdahulu. Di dalam laporan kita ke KAI ini ada 3 memang yang kita laporkan. Pertama tadi adalah di mana hakim anggota yang mengadili perkara Jessica pada saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, salah seorang itu menjadi narasumber di dalam acara Rossi di Kompas TV pada tanggal 13 Oktober tahun 2022. Di sana hakim BG ini dengan begitu terbukanya mengomentari apa yang menjadi pertimbangan ataupun putusan yang dia buat pada perkara Jessica, seperti apa tadi yang disampaikan oleh rekan saya. Dan ini sudah diupload di YouTube pada bulan Oktober juga, dan sampai sekarang semua bisa melihatnya itu. Dan kami juga mendapat beberapa masukan termasuk dari luar negeri, kenapa ada hakim yang berperilaku seperti demikian. Apakah di Indonesia memang itu diperkenankan? Tapi kembali kita lihat seperti kode etik daripada hakim, bahwa hakim itu dilarang untuk mengomentari perkara yang sedang ditanganinya ataupun yang sudah diputus di luar daripada persidangan. Ini salah satu pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua, ada pelanggaran yang juga dia lakukan pada saat persidangan sedang berlangsung, yaitu mengenai rekonstruksi. Teman-teman media dan juga sekalian rekan-rekan saya advokat mengetahui, kalau rekonstruksi itu berarti itu pengulangan yang akan dilakukan di tempat kejadian. Tapi pada waktu itu rekonstruksi itu dilakukan di pengadilan dengan menghadirkan begitu banyaknya saksi-saksi, seolah-olah mengatakan itulah rekonstruksi. Kemudian pada saat itu kami sebenarnya keberatan, tapi namanya hakim kita tidak bisa untuk membantah. Pada waktu itu Pak Oto menyampaikan
tolong rekonstruksi yang ini disesuaikan dengan yang ada di CCTV. Tapi kemudian oleh hakim tersebut mengatakan inilah yang benar, inilah yang benar. Ini kan sudah mengarahkan dan sudah memutuskan bahwa seolah-olah apa yang dilakukan oleh para saksi yang hadir pada saat itu sudah melakukan rekonstruksi yang benar. Nah, ini kan sudah berpihak. Ini juga kan yang kami laporkan. Baru yang ketiga, pada saat pemeriksaan ahli, ini ahli yang diperiksa. Pada waktu itu ditanyakan bagaimana sianida itu masuk. Terus kemudian ahli ini menyampaikan bahwa saya itu adalah seorang ahli yang membidangi sianida, yang memeriksa di dalam tubuh, bukan yang di dalam gelas. Nah, untuk ciri-ciri di tubuh itu kami tidak menemukan bahwa ada sianida di sana. Tapi kemudian oleh hakim BG ini menyampaikan bahwa sianida itu emangnya masuk dari mana? Dari mulut kan, bukan dari pantat. Mohon maaf. Nah, ini kan sudah tidak etis. Itu disampaikan depan persidangan. Jadi ada 3 hal ini. Sebenarnya masih banyak yang lain yang dia lakukan. Kami sudah melampirkan di flash disk video-video termasuk hasil persidangan itu bagaimana hakim BG ini juga seolah-olah mengarahkan saksi untuk menyampaikan seperti apa isi hatinya. Nah, ini kami melihat. Jadi itu kami sangat berharap dari Komisi Yudisial dapat memperhatikan semua apa juga yang kami lampirkan dalam video tersebut supaya dipelajari sejauh mana pelanggaran. Bagi kami ini pelanggaran, sebenarnya waktu sidang pun ini kita sudah sampaikan. Tapi sekarang ini setelah ada film dokumenter Netflix, ini semakin mencuat. Jadi pada kesempatan ini benar-benar kami dengan serius dan memohon agar hakim BG ini diproses dengan secepatnya. Itulah inti daripada laporan kami pada saat ini. Ini teman-teman saya yang hadir ini, rekan-rekan ini hanya sebagian kecil. Ada yang masih pada sidang, sebenarnya bersedia hadir untuk lebih banyak. Mungkin di luar pun masih banyak, dan juga pemberi kuasa juga ada banyak. Walaupun yang kita lampirkan kurang lebih tadi 700-800 ya tanda tangan yang sudah. Tapi yang menyatakan diri untuk menolong, menegakkan keadilan, walaupun mungkin pintu masuknya melalui perkara Jessica ini, itu ada hampir 3.000 yang sudah menyatakan bersedia untuk menjadi tim di dalam pembela Jessica Wongso, yang harapan kami semua ini adalah pintu masuk untuk penegakan hukum dan keadilan di Indonesia ini. Mungkin, ya. Ini kan yang kita ketahui putusan ini kan sudah inkrah Bu ya. Mungkin kedepannya untuk ibu semua dan bapak-bapak ini mungkin apa sih langkah hukum apa sih yang akan dilakukan kedepannya gitu untuk kasus ini gitu. Baik, jadi begini, saya lebih dahulu saya katakan yang kami laporkan pertama ini adalah di Komisi Yudisial ada 3 hal tindakan yang dilakukan oleh oknum hakim berinisial BG. Itu pertama tindakan masalah etika, tidak etis, berperilaku tidak etis. Yang kedua, ketidakjujuran, mohon dicatat, tindakan tidak jujur. Yang ketiga, tindakan tercela. Jadi 3 hal ini menjadi pointers kami melaporkan oknum hakim BG yang pernah menyidangkan perkara kasus kopi sianida dengan terdakwa waktu itu Jessica Kumala Wongso. Sekarang kami juga sedang menempuh upaya untuk melakukan berbagai laporan terhadap oknum-oknum tertentu dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai peradilan terhadap peradilan sesat yang sudah dilakukan terhadap Jessica Wongso. Catat, peradilan sesat. Kami akan meminta untuk dibuka kembali kasus ini sehingga kasus ini dapat terang benderang. Saya punya satu keyakinan bahwa Jessica Wongso tidak melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan 340, pasal 340 KUHP. Dan saya punya keyakinan juga bahwa almarhumah Mirna Salihin tidak mati
oleh karena diracun sianida oleh Jessica Wongso. Saya punya satu keyakinan, betul-betul yakin, berdasarkan jurnal-jurnal internasional dan nasional yang saya baca, bahwa kematian Mirna Salihin itu akibat asam lambung tinggi yang diderita oleh Mirna. Oleh karena itu sebenarnya dalam kasus ini hakim yang mengadili pada saat itu harusnya dia meminta riwayat penyakit dari korban almarhumah. Apa riwayat penyakitnya sebelum dia memutuskan? Tapi ini kebalik. Justru di bawah penyakit terdakwanya yang dibongkar. Ini kan beda. Jadi ini sangat terbalik. Riwayat penyakit dari Jessica yang diminta, bukan riwayat penyakit dari korban yang diminta. Tidak wajar. Ya. Dan yang ketiga adalah tidak dilakukannya otopsi secara menyeluruh. Hanya diambil sampel lambung. Kalau orang keracunan, itu diambil selain cairan lambung, hati, jantung, ginjal, sampai di otak. Bahkan 70 menit setelah kematian itu darah masih belum membeku betul, bisa diambil darahnya untuk diperiksa di laboratorium kriminal. Ini tidak dilakukan. Tidak melakukan otopsi menyeluruh. Hanya pengambilan sampel. Nah, kami dulu di Fakultas Hukum pada era tahun 80-an itu kami belajar hukum dan ada belajar satu mata kuliah namanya IKK, Ilmu Kedokteran Kehakiman. Di situ kami diajarkan bagaimana mengetahui sebab-sebab kematian yang tidak wajar, baik itu akibat bunuh diri, diracun, atau akibat penganiayaan berat dan sebagainya. Dan di situ kami diajarkan juga bagaimana bisa melihat bedah mayat, kemudian melihat bagaimana penyebab kematian itu dari organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh korban. Nah, sehingga kami tahu bahwa otopsi harus dilakukan secara utuh, bukan hanya pengambilan sampel. Kalau pengambilan sampel bukanlah otopsi. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Sehingga langkah-langkah hukum selanjutnya akan kami tempuh untuk melaporkan berbagai hal kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam kasus kopi sianida yang telah didakwakan kepada Jessica Kumala Wongso pada bulan Januari 2016 yang lalu. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada yang lain nanya apa? Ini kemarin kan siapa namanya bapaknya almarhum bapaknya Mirna juga kan saat ditemui dia bilang meminta maaf kepada Bapak Otto Hasibuan gitu, dan dia bilang katanya ini kan putusannya sudah ingkrah gitu. Nah, itu kan menurut dia ya. Jadi ini begini, gimana? urusan minta maaf itu kan urusan dia. Tapi proses ini kan tetap kita jalankan. Silakan aja dia minta maaf dengan Pak Otto. Mungkin dia ada menyatakan kesalahan dia dengan Pak Otto. Tapi kan dengan kami tidak. Proses ini kan kami dapat kuasa dari Jessica, bukan dari Pak Otto. Ya, itu ingat. Kami dapat kuasa dari Jessica, bukan dari Otto Hasibuan. Kalau dia minta maaf dengan Pak Otto Hasibuan, silakan dia minta maaf. Tergantung Pak Otto menerima atau tidak. Tapi proses ini tetap kami gulirkan sampai kami dapat keadilan. Saya tambahkan bahwa dalam hukum pidana permohonan atau permintaan maaf tidak menghapus tindak pidana. Betul. Ini perlu dicatat oleh teman-teman wartawan dan perlu diketahui oleh Edi Darmawan Salihin. Permohonan maaf yang telah ia upload di YouTube tidak menghapus tindak pidana yang telah dia lakukan. Betul. Itu pertama. Terus. Kedua, permohonan maaf hanya ditujukan kepada Profesor Otto Hasibuan. Itu pun permohonan maaf di awal, tapi setelah itu dia mencela kembali Profesor Otto. Kalau kita lihat dari YouTube-nya. Dan yang ketiga, kami sebagai penerima kuasa dari Jessica Kumala Wongso yang jumlahnya 3.800-an orang, kami tidak menerima permohonan maaf si Edi Darmawan Salihin karena dia tidak pernah minta maaf ke kami juga sebagai pemegang kuasa atau bahkan secara prinsipal kepada Jessica Kumala Wongso. Saya kira itu.
Ya, Oke, betul. sip. Setuju. Oke. Mantap, Bang. Nah, Thank you.